Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Uhayyukum bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 1 November 2020 kita dapat bertemu kembali dalam acara Brownies ngobrol tentang Islam. Walaupun pada pagi hari ini ngobrolnya masih sendirian, jadi bukan ngobrol ya. Pada pagi hari ini rencananya sih kita akan berdialog saja, dialog ngobrol tentang dakwah di era 4.0, dan harapannya nanti di antara Bapak Ibu yang hadir di sini dapat memberikan saran-saran, memberikan masukan-masukan atau memberikan pendapat terkait dengan dakwah di era yang dikatakan sebagai era industri 4.0. Tidak mengapa kalau ternyata masih sendirian ngobrolnya. Ya, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan tentang keutamaan dakwah. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, dan ini ayat yang sudah sangat terkenal ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 204. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. And let there be rising from you a nation inviting to all of is good, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and those will be successful. Itu adalah ya, kalau dikatakan kewajiban, karena bukan bahasanya bukan seperti misalkan puasa ya, yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa ya. Tapi kalau tentang dakwah ini
ya bahasanya bahasa halus ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Jadi ya bahasanya bahasa halus. Nah, mungkin karena bahasanya halus seperti ini sehingga ya kalau kita kebetulan sedang tidak peka ya menganggapnya ini sesuatu yang ya sesuatu yang sambil lewat gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dakwah ini seharusnya menjadi apa ya? Ya menjadi profesi kita gitu ya. Kenapa? Ya karena orang-orang yang mulia di muka bumi ini yaitu para nabi dan rasul, maka profesi mereka adalah sebagai seorang pendakwah, ya, orang yang menyeru kepada kebajikan, ya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, kemudian kalau kita melihat keutamaan ya, keutamaan dari dakwah ini dan kemudian kita menyadarinya, ya maka barangkali orang-orang itu akan berebutan untuk berdakwah, ya. Sebagaimana halnya kalau kita melihat sekarang, misalkan orang-orang saling, ya bahasa gampangnya saling berebut untuk mendapatkan jabatan misalkan, ya karena efek dari jabatan itu terlihat langsung di depan mata, ya. Misalkan ada bahasa gampangnya ada orang yang menjadi wali kota atau bupati misalkan, terlihat dengan jelas ya balasan menjadi seorang bupati wali kota itu ada rumah dinas, ada mobil dinas, ada ya berbagai macam kemudahan di dunia, ya. Sehingga orang-orang pada berebut untuk mendapatkan hal itu, ya salah satunya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan dakwah, ya ada banyak hal yang akan kita dapatkan, yang mana kalau manusia menyadari bahwa yang akan didapatkan dari berdakwah ini sangat besar, ya maka mereka akan saling memperebutkannya. Nah, apakah yang akan didapatkan ya oleh orang-orang yang berdakwah? Ini, iya, ada beberapa hal ya yang akan didapatkan oleh orang yang berprofesi atau melakukan dakwah di jalan Allah. Kalau kita melihat salah satu contohnya dalam surat An-Nahl dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, man 'amila sholihan, ya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa
mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyanahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini satu yang akan didapatkan ketika seseorang berdakwah. Kemudian yang kedua adalah bahwa dakwah ini adalah amal yang terbaik, ahsanul a'mal. Ya. Dalam surat Fussilat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. And who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and say, indeed I am of the Muslims. Ya. Dan masih banyak hal lagi. Ada banyak hal yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan dakwah. Nah, sebenarnya dengan banyaknya keutamaan di jalan dakwah ini, maka seharusnya ya kita sebagai seorang muslim ini saling berebut untuk berdakwah. Kalau tidak salah disebutkan balighu ani walau ayah, sampaikan apa-apa yang dariku dari Rasulullah SAW, meskipun hanya satu ayat. Ya. Kemudian dalam salah satu pengajiannya Yai atau Ustadz Gus Baha gitu ya, menyampaikan bahwa ya hendaklah kita mengukur sesuatu jangan dengan ukuran kita ya. Jadi misalkan kita merasa belum pantas untuk berdakwah ya, kemudian kita kayaknya kalau belum pantas ya udahlah jangan berdakwah gitu kan, karena nanti mungkin akan begini dan sebagainya. Nah, itu ya kita mengukur sesuatu dengan ukuran kita ya. Kalau orang yang sebenarnya belum mampu berdakwah, kemudian dia berdakwah, ya kita mengatakan kamu kan nggak punya skill. Kalau nggak punya skill, kemudian mengerjakan itu, nanti kan hasilnya bakal jelek. Nah, itu ukuran kita ya. Ya dikisahkan ya dalam salah satu pengajiannya Gus Baha itu. Jadi ada dua orang yang masuk neraka ya, dan ini ya orang yang memang ahli neraka gitu ya. Kemudian orang yang masuk neraka ini, dua orang ini dipanggil sama Allah, kemudian
ditunjukkan surga. Ya mungkin bahasa gampangnya, ini bahasa gaul ya. Tuh kamu lihat surga gitu kan. Nah setelah mereka melihat surga gitu kan, ya melihat surga, dimasukkan ke dalam surga gitu ya. Nah ditanya, di surga enak nggak? Ya Gusti Allah ya enak lah di surga gitu kan. Nah setelah dimasukkan ke surga, karena mereka ini adalah penghuni neraka, ya maka Allah kemudian nyuruh mereka, udah sana kamu balik lagi ke neraka, kamu kan tempatnya di sana gitu. Nah yang satu orang ini langsung lari dengan sangat cepat masuk ke neraka gitu kan, semangat lari gitu kan. Nah ketika sedang lari itulah kemudian sama Allah ditanya, tunggu, kenapa sih kamu kok semangat banget lari masuk neraka gitu kan. Nah si ahli neraka ini mengatakan, ya Allah, dulu ya waktu di dunia aku ini males-malesan mengerjakan apa yang Engkau perintahkan. Nah gara-gara aku males-malesan mengerjakan apa yang Engkau perintahkan inilah, maka aku masuk ke dalam neraka. Nah sekarang aku disuruh masuk ke dalam neraka dan yang menyuruh adalah Engkau, maka aku pun bersemangat untuk masuk neraka karena Engkau yang menyuruhnya. Ya kalau aku tidak mengerjakan berarti aku tidak taat kepada perintahmu. Nah gara-gara semangat mengerjakan inilah ya, maka yaudah kamu nggak jadi, kamu tetap di surga aja gitu kan. Ini orang yang bersemangat mengerjakan perintah Allah. Oh kalau gitu harus semangat gitu ya. Nah kemudian ada satu lagi kan, yang satu ini udah di surga karena dia ahli neraka, dimasukkan ke surga oleh Allah, kemudian disuruh balik lagi ke surga. Nah yang orang yang kedua ini disuruh masuk kembali ke neraka, dia pelan-pelan jalan, nengok lagi, jalan lagi, nengok lagi kan, jalan lagi, nengok ke Allah gitu kan, yang di surga itu kan. Nah orang ini kemudian ditanya, kamu disuruh ke neraka kok pelan-pelan gitu sih? Ya kira-kira bahasanya begitulah gitu ya. Kemudian orang kedua ini ya yang mengerjakan perintah Allah dengan seolah-olah kayak nggak niat, ditanya, kenapa kamu disuruh balik lagi ke surga, disuruh balik lagi ke neraka kok kayak gitu? Maka orang kedua ini menjawab, ya Allah, aku tadinya di neraka. Ini bahasa bebasnya lah gitu ya. Kemudian Engkau memasukkan aku ke dalam surga. Ya percaya nggak percaya, masa setelah Engkau memasukkan aku ke dalam surga, tempat yang menyenangkan, kemudian Engkau menyuruh lagi aku balik lagi ke neraka, padahal neraka itu bukan tempat yang menyenangkan. Jadi aku ya antara yakin nggak yakin, memang betul nggak Engkau menyuruh aku seperti ini ya. Akhirnya orang kedua ini akhirnya oh ya sudah, kamu di sini aja, nggak usah balik lagi ke dalam neraka. Sementara saya ngecas laptop dulu. Ya, jadi ini ya untuk satu hal yang sama ya, yang ada orang yang disuruh, yang satu sangat bersemangat melaksanakan perintah Allah gitu kan, yang satu ya bukan malas-malesan ya, tapi dia berhusnuzon lah, masa Allah akan mengembalikan dia ke neraka. Dua-duanya akhirnya dimasukkan oleh Allah, tetap berada di dalam surga. Ya, kalau kita melihat sisi orang yang pertamanya, ya kita bicara bagaimana
semangatnya seseorang itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya barangkali lah barangkali misalkan dengan kemampuan, kalau saya sih ya, dengan kemampuan saya yang sebenarnya sangat terbatas, kemudian tapi mungkin Allah melihat sangat bersemangat untuk berdakwah gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi ya sarana gitu ya, sarana bahwa Allah tersenyum melihat hambanya yang begitu bersemangat walaupun ilmunya sebenarnya tidak seberapa. Ya mungkin yang dilihat semangatnya ya, seperti itu. Ya jangan sebagaimana dikatakan Gus Baha, ya jangan mengukur pemikiran Allah dengan pemikiran kita gitu ya. Ya. Jadi ini ya intinya sih ya barangkali seharusnya kita semuanya ya bersemangat di dalam dakwah. Ya di sini sudah hadir teman sejati Pak Yuri. Ya. Ini saya ngobrol sendiri aja Pak Yuri, karena temanya tentang dakwah di era 4.0. Jadi saya memulai dengan apa sih keuntungan atau enaknya orang berdakwah dia, yang harapannya bisa memotivasi kita untuk semangat berdakwah ya. Nah sekarang selanjutnya dakwah di era sekarang ini ya tahun 2020 ya, atau orang sering menyebutnya dengan istilah kerennya 4.0 ya, atau era 4.0 ya. Bagaimana kita memanfaatkan sarana-sarana yang ada ya. Saya kira tentu saja kalau zaman dulu ya Rasulullah itu berdakwah pakai mengirim surat gitu kan ya. Mengirim suratnya juga diantar pakai orang ya, misalkan ngirim surat ke raja siapa ya, bikin surat kemudian suratnya itu diantar ke sana gitu kan ya. Ya tentu saja saya kira kalau kontennya tetap sama ya, hanya mungkin bagaimana kita menggunakan sarana-sarana di masa sekarang ini. Saya lihat ya ada teman-teman yang memang sudah berusaha menggunakan sarana-sarana yang ada ya. Termasuk kalau ustadz-ustadz terkenal kan saya kira mereka entah timnya ya, yang saya kira sih yang jelas timnya lah, berarti yang bagaimana memanfaatkan semua sarana yang ada untuk berdakwah. Ya mungkin Pak Yuri ya haruslah menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Yuri, kita ngobrol berdua nggak apa-apa. Tapi insya Allah ini direkam ya. Kalau kemarin memang ada kendala, jadi ada yang rekamannya berhasil ya, insya Allah itu sudah di-upload ya. Pernah karena masih baru jadi direkam, gambarnya ada tapi suaranya nggak ada ya. Kalau suaranya nggak ada, lebih bagus ada suaranya nggak ada gambarnya daripada ada gambarnya nggak ada suaranya gitu ya. Kemudian ya waktu awal-awal karena hardware-nya jelek jadi direkam hasilnya jelek ya. Kalau yang sekarang
Ini sudah dicoba direkam ya. Jadi artinya walaupun hari ini kita cuma ngobrol berdua, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan tidak ada kendala ya, sesuai dengan tema kita juga. Jadi nanti ini diupload ke YouTube dan ya ke YouTube, ke podcast, ya mungkin diantara dua itu. Silakan Pak Yuri, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Pak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara fisik yang tampak cuma Pak Dwi, tapi kalau misalnya nanti ini di broadcast berarti mungkin bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini materinya menarik sebenarnya ya, ini materi tentang dakwah di era digital. Apa nih dakwah apanya? Dakwah 4.0. Ya. Itu istilah bahwa sekarang ini dakwah yang memanfaatkan segala kebaikan zaman, kemajuan zaman. Tapi tadi sebenarnya saya waktu pas awal buka, mohon maaf terlambat bukanya. Pas awal buka ini saya melihat Pak Dwi cuma sendirian merekam videonya. Itu belum saya dengar materinya, baru menyaksikan Pak Dwi ngomong sendiri dengan penuh semangat tanpa ada orang yang masuk ke channel ini. Sekalian juga merekamnya untuk dipublikasikan kepada yang lain. Itu juga sudah membawa pesan dakwah yang sangat luar biasa masuk ke hati saya. Dan saya menjadi saksi Pak Dwi melakukannya kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa meskipun tidak ada yang mengklik channel ini, tapi Pak Dwi dengan niatnya sudah melaksanakan itu semuanya, dan itu memberikan inspirasi bagi saya untuk ikut-ikutan, jadi pengen semangat seperti Pak Dwi ya. Biasa. Tapi saya modal nekat aja Pak Yuri. Kenapa? Modal nekat doang gitu. Putus. Modal nekat. Iya. Memang itu bagus ya. Modal nekat itu juga sebenarnya untuk tahap awal itu bagus. Bahwa sudah ada modal gitu ya, ada kemauan. Sebenarnya ini nggak ada urusan kita dengan makhluk ya. Ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini begitu mendengarkan informasi tentang surga dan rasa ingin terobsesi untuk menjadi penghuninya. Lalu kita dengar informasi tentang neraka, lalu membuat kita panik dan ingin melakukan apapun agar terhindar darinya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini membuat harusnya kita itu tidak banyak berpikir yang artinya berpikir ulang-ulang untuk segera merespon apapun yang Allah perintahkan. Dalam kondisi panik dengan informasi siksaan neraka yang sedemikian dahsyat, dan kita yakin bahwa neraka itu betul-betul ada, ini ancaman yang betul-betul nyata yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang tidak merespon seruannya, maka ini sudah cukup sebagai sebuah energi untuk kita melakukan apapun agar terhindar dari neraka. Termasuk kalau memang Allah perintahkan kita untuk berdakwah, menyampaikan meskipun cuma satu ayat, ataupun ayat-ayatnya, ayat kauni juga boleh, ayat-ayat pengetahuan di alam, ya. Kita menyampaikan suatu kebaikan, suatu kebenaran yang itu hakikat yang merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus kita lakukan. Karena kita merespon perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada urusan dengan makhluk. Makhluk mau dengar mau tidak itu nggak ada urusan. Tinggal bagaimana caranya agar kita merespon seruan Allah secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Makna yang saya sampaikan tadi nggak ada urusan dengan makhluk, itu artinya bukan berarti kita tidak berusaha untuk memakai cara-cara yang profesional sehingga makhluk-makhluk yang lain pun ingin mengikutinya, bukan. Tapi memang dakwah ini yang pertama adalah respon kita merespon.
Apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Masalah perbaikan itu sambil jalan, dan itu wajib. Perbaikan itu wajib. Karena siapa tahu memang orang-orang tidak mengikuti dakwah dikarenakan bukan karena mereka hatinya tertutup, tapi karena para dai tidak pandai untuk mengikuti, memakai cara-cara yang disukai oleh manusia. Boleh jadi mungkin para dai yang tidak mengupdate pengetahuannya tentang ilmu komunikasi. Dia tidak tahu apa yang disukai oleh hati manusia di zaman ini, sehingga dia tidak pandai menyentuhnya lewat apa-apa yang disukai oleh manusia. Lalu tiba-tiba sang dai buru-buru untuk mencap bahwa ini manusia-manusia ini tidak suka sama Allah Ta'ala. Tidak boleh juga. Jadi tetap usaha perbaikan yang terus-menerus tetap kita lakukan, ya. Karena memang nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua ini adalah para penyeru, para du'at. Du'at itu bentuk jamak dari dai, ya. Kalau dai itu adalah tunggal. Kita adalah du'at atau para dai. Itu mendahului dari segala sesuatu. Nah, du'at qabla kulli syai'. Makna bebasnya itu adalah bahwa sebelum kita menjadi seorang mahasiswa, sebelum kita menjadi seorang dosen, pelajar, guru, anggota TNI, anggota Polri, dan segala macam pekerjaan yang lain, sebelum kita menjadi semua itu, maka sesungguhnya ada identitas yang melekat lebih kuat daripada semua atribut-atribut tersebut, atribut-atribut yang lain. Nah, identitas ini yang adalah seorang dai. Kita seorang dai. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang tukang kayu atau sebagai pedagang di pasar, maka kita berdakwah sebagai seorang dai. Kita berdakwah lewat pedagang. Ya, itu kalau misalnya kita sebagai dosen, apalagi gitu ya, dia bisa banyak menjadi menjadi seorang dai dengan profesinya sebagai dosen. Tentara pun demikian, polisi pun demikian, pejabat negara pun demikian. Dia melaksanakan fungsi dakwahnya di profesi ini. Nah, fungsi dakwah di sini tidak semata-mata itu menyampaikan ayat-ayat Quran, ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat Allah yang tertera di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang disebutkan. Tidak mesti, karena kita juga bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan tanpa harus menyebutkan ayat-ayat itu kalau memang konteksnya adalah umum, general, di mana ada berbagai macam agama di situ. Atau kita bisa berdakwah lewat perilaku kita, karena orang-orang, terutama teman-teman kita, sahabat kita yang non-muslim di luar sana, tidak membaca Quran, tidak membaca hadis. Jadi dia mengenal agama ini lewat perilaku teman-teman yang beragama Islam. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini saya ikut kata-katanya siapa ini yang petarung UFC yang Muslim yang barusan gantung sabuk barusan siapa? Habib. Habib ya, Habib. Lumayan Medov apalah begitu namanya, agak susah. Luar biasa, termasuk yang saya banyak ambil pelajaran dari beliau. Beliau katakan dalam bahasa Indonesianya, saya cuma baca di posternya aja, bahwa ya begitu, saya ulang sekali kata-katanya. Ini kurang lebihnya ya, saya agak lupa redaksinya, kurang lebih begini. Intinya orang-orang non-muslim, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau ada keluarga kita yang non-muslim yang kita hormati itu mereka tidak membaca Quran, tidak membaca hadis. Lalu dari mana mereka tahu Islam? Mereka juga nggak baca buku-buku Islam. Lalu dari mana mereka bisa, pintu untuk mereka bisa dapat hidayah itu lewat mana? Soal Allah kasih hidayah itu kan suka-sukanya Allah, tapi kan perlu kita sediakan pintu-pintunya. Kita sebagai dai perlu kita sediakan pintu-pintunya. Nah, orang-orang non-muslim itu mengenal Islam, pertama kali mengakses keislaman itu adalah dari perilakunya kaum muslimin. Ya, dan perilaku kaum muslimin ini bukan berarti kaum muslimin lagi ceramah agama lalu dia dengerin, enggak, tapi dari perilaku bisnisnya, ya, perilaku bekerjanya, kerjasama dengan dia, dan seterusnya. Ini bagian daripada perilaku yang ini harusnya mewakili
ya, ayat-ayat Allah, mewakili hadis-hadis Nabi, sehingga orang-orang non-Muslim itu dapat mengakses Islam ini secara leluasa, bisa mendapatkan dakwah ini secara leluasa, ya, tanpa mereka mendahulukan dengan membuka Al-Quran, hadis, ataupun buku agama Islam. Jadi dakwah profesional, dakwah di profesi kita, bekerja dengan sebaik-baiknya, berdagang dengan sebaik-baiknya, mengajar. Astagfirullah, saya juga ini menyindir diri saya sendiri ya, yang belum baik. Nggak apa-apa, biar Ini- ingat juga. Nah, ini juga berarti bagian daripada dakwah itu sendiri. Minimal saya membenarkan fikrah ini, meskipun dalam perilakunya saya masih butuh yang masih try and error. Bukan try and error, try and apa ya? Error, bukan error sih, intinya belajar try and try. Ya, mencoba terus. Masalah salah itu adalah bagian daripada sifat manusia. Tapi kalau tidak mau mencoba, itu suatu kesalahan. Secara pemikiran saya setuju, namun secara implementasi saya butuh waktu. Jadi begitu maksudnya ya. Artinya ikhwatifillah rahimahullah, dakwah itu tetap harus bisa dilaksanakan di bidang kita masing-masing. Gak harus menunggu sampai kita hafal hadis, hafal ayat. Ya, tetap harus kewajiban hafal, tetap harus ya. Tapi jangan menunggu sampai itu terjadi, karena kita nggak tahu mau itu kapan datang. Tapi sekedar kita jadi montir motor aja, kita ngerjain itu motor orang yang rusak itu dengan sebaik-baiknya, dan begitu pas dia orang yang perbaiki motor itu ngasih duit udah selesai ya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, makasih Pak. Hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Pak, menyampaikan dakwah dengan cara seperti begitu saja, dia nggak bilang Pak masuk Islam, nggak usah gitu, cukup alhamdulillah, makasih ya Pak, dengan penuh rasa santun, dan motornya pun bagus gitu, hasilnya jadi bagus ya, harganya pun dia ambil untung tipis aja begitu, secara hukum ekonomi juga terpenuhi, orang jadi datang terus gitu, hasilnya bagus, harganya juga murah, dan juga dia laksanakan aktivitas dakwah di situ, itu dia sudah berdakwah, sehingga orang-orang bisa mengakses Islam lewat perilaku dia. Nanti kalau orang-orang penasaran nih, pengen ini orangnya ini alhamdulillah terus pengen belajar lah Islam itu seperti apa gitu, kok nggak seperti yang dibilang-bilang bahwa itu Islam tuh apa namanya barbar segala macam, seperti apa sih ya? Itu akses pintu masuk. Kewajiban kita adalah memperbanyak pintu masuk yang natural gitu ya. Jangankan begitu, kita naik angkot misalnya, turun dari angkot kita bayar bang, sama sopirnya, bang ini bang, makasih bang ya, ada ucapan terima kasih ya. Kalau kita pakai peci misalnya gitu ya, bang makasih bang ya, ada ucapan terima kasih, harusnya kita bayar bang, ini bang, sudah selesai, ada ucapan terima kasih bang. Itu menenteramkan hati ya. Kita beli kacang apa namanya, kacang goreng atau apa, kacang rebus lagi itu, berapa nih harganya, sekian, yang jual ini ibu-ibu tua, udah nenek-nenek, berapa ini, sekian, kita berikan lebih, makasih ya Bu, semoga berkah. Itu saja sudah bagian dari dakwah itu sendiri. Jadi tidak berat, kita harus meresponnya dimanapun posisi kita saat ini, apapun status kita saat ini harus merespon dengan segera. Nah, nanti kalau sudah punya kesadaran seperti ini, kita sudah merasa terpanggil untuk selalu berdakwah lewat profesi kita, lewat semua peran yang kita mainkan sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anggota masyarakat, sebagai dosen, sebagai guru, dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran dan kita mau untuk berdakwah, melaksanakan kebaikan, dan biarlah orang mengakses Islam lewat perilaku kita sebagai pintu awal orang mengakses Islam, baru nanti kita akan naik derajatnya, tingkatnya kita naik, kita tingkatkan. Itu apa? Bagaimana caranya agar dakwah ini bisa dilaksanakan secara berjamaah, bukan hanya individual, supaya kita bisa bagi tugas, supaya ada rapatnya di situ, ada musyawarahnya. Ini pahalanya lebih besar, musyawarah ini pahalanya lebih besar. Gimana kita bisa ngobrol bareng-bareng membicarakan masalah dakwah ini. Dan si Anu bertugas untuk ini, si Anu seksi acara, si Anu seksi publikasi, kita buat sebuah acara, ngajak orang kepada kebaikan. Ini akan jauh lebih berkah, karena memang dakwah ini harus dilaksanakan sebisa mungkin secara berjamaah.
akan jauh lebih berkah. Ambil berkahnya saja. Nah, ini dibutuhkan kekuatan pengorganisasian, organisasi. Ya. Nah, organisasi dakwah juga kalau tidak bisa dikelola dengan profesional, dia orang yang itu tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan organisasi. Ya, orang ditempatkan bukan pada kemampuannya. Ya. Hanya masalah SOP aja orang bisa mutung dan tidak hanya SOP bisa membuat orang jadi berantem. Ya, ini masalah organize. Bagaimana mengorganisasi dakwahnya itu saya pikir itu tahapan yang kita bicara itu ya. Bagaimana cara mengorganisasi. Yang jelas yang tahap awalnya adalah kita menumbuhkan rasa kepedulian, rasa responsibility. Bagaimana kita merespon ketika Allah memerintahkan sesuatu. Ini urusan kita sama Allah Ta'ala, nggak ada urusan sama makhluk. Bahkan kita senyum ke orang pun nggak ada urusan sama dia, ini urusan sama Allah Ta'ala. Kita lebihin duit yang kita belanja di nenek-nenek yang sudah tua, itu pun nggak ada urusan sama si nenek, ini urusan kita sama Allah Ta'ala. Kita buka laptop, ini nggak ada urusan sama, saya buka laptop ya, nggak ada urusan sama Pak Dwi. Pak Dwi juga berceramah, ini nggak ada urusan sama makhluk siapapun yang mau, nggak ada urusan. Ini adalah merespon seruan Allah. Jadi kaitkan dulu apa yang kita lakukan dengan ini merupakan bagian daripada respon kita. Bahkan kita kerja bagus di kantor itu, kita dagang dengan jujur, itu pun nggak ada urusan dengan makhluk. Masalah keuntungan finansial itu adalah efek, itu impact, itu dampak saja. Tapi intinya adalah dia merupakan respon kita kepada Allah SWT. Semua itu nggak ada urusan dengan makhluk. Masalah nanti konsekuensinya secara hukum dunia, hukum kauni, hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat yang profesional, berbuat yang baik, jujur, kerja bagus, maka nanti orang akan percaya, rezeki akan datang. Itu hanya dampak. Kita tidak, intinya kita melakukan itu semua profesionalitas yang hebat itu semua karena ini adalah urusan kita dan Allah. Allah yang menyuruh kita, maka kita melakukannya. Inilah perbedaan motif yang membuat amalnya boleh sama, tapi pahalanya bisa jadi berbeda. Amalnya boleh jadi sama secara fisik, kelihatannya sama-sama melakukan hal itu. Tapi di sisi Allah, ada orang yang mendapatkan pahala berlipat-lipat, tapi ada orang juga yang na'udzubillah, yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, seolah-olah dia melakukan perbuatan ahli surga, di sisi Allah, semua itu tidak ada dinilai. Karena ini masalahnya dunia. Ya. Meskipun secara fisiknya sama. Oh, ini banyak aspek yang mungkin ada aspek ini, ya. Ada aspek tata kelola, ada banyak ini. Kalau sudah dakwah jamaah ini ada banyak aspek yang perlu kita bahas. Tapi yang tahap awal adalah bagaimana kita meresponnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk merespon seruan Allah SWT menjadi pewarisnya para nabi untuk melaksanakan tugas yang satu ini, yaitu tugas mendakwahkan agama ini, kebaikan-kebaikan ini kepada seluruh alam, menggantikan tugasnya para nabi dan rasul yang sudah lama. Kita ambil bagian dalam kerja-kerja besar ini. Selanjutnya, kita tinggal menunggu kedatangan malaikat Israel datang bertamu ke rumah kita, atau datang bertamu di mana kita sedang berada. Nah, sudah aktif berdakwah lewat profesi kita dan segala macamnya, sambil menunggu malaikat maut datang, minta izin untuk mencabut nyawa. Dan itu pun sebagai seorang dai, kita akan menilai bahwa mencabut nyawa ini, kita bukan lihat dari pemandangan fisik, oh sakit banget, tidak gitu. Ini adalah pintu perjumpaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dirindukannya. Saking makna yang sedemikian itu sampai dia sudah tidak peduli lagi dengan sakaratul maut, dengan proses matinya seperti apa, dia sudah tidak, karena dia sudah mengharu biru memandang Tuhannya yang sebentar lagi akan dia pulang. Dan Allah juga Maha Kuasa untuk menghilangkan ketakutan yang sangat menyiksa dalam menghadapi sakaratul maut bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah juga Maha Kuasa untuk menghilangkan rasa sakit dari sakaratul maut, meskipun secara fisik terlihat sangat mengerikan, tapi Allah punya kuasa untuk memutus. Saya mau jelaskan secara biologi sih, kita meskipun saya bukan orang kesehatan, saya bukan orang biologi. Meskipun kulit terluka, tapi Allah punya kuasa untuk tidak meneruskan informasi sayatan itu atau patah atau luka itu ke pusat penerjemahan di otak. Ya?
sehingga otak tidak menafsirkan itu sebagai sebuah luka yang menyakitkan. Kita rasa sakit karena semua informasi itu lari ke otak. Otak yang menafsirkan itu menjadi sebuah rasa sakit. Bagaimana kalau misalnya Allah memutus tangan kita patah, lalu Allah memutus informasi patah ini tidak sampai ke otak, pusat penafsiran, pusat tafsir ke otak, maka kita tidak akan merasakan patahnya itu meskipun secara fisiknya patah. Allah punya kuasa, meskipun secara hukum dunia tidak mungkin. Ya, kita terluka pasti informasi luka itu dibawa ke otak menafsirkan itu luka dan otak merasakan sakit. Sakitnya langsung di tempat yang luka itu, tapi otak yang menafsirkan. Ya, meskipun di depan itu ada jurang, wah kita sudah pasti masuk jurang, atau kita terjebak di tengah-tengah banjir bandang, kita sudah melihat kematian di depan mata. Tapi Allah punya kuasa untuk mata kita melihat pemandangan, bukan melihat banjir bandang. Allah punya kuasa untuk memasukkan informasi yang berbeda ke dalam pusat tafsir di otak, dan informasi dari mata tidak Allah teruskan ke otak, sehingga mata otak ini tidak menafsirkan dia sedang berada di tengah banjir bandang, tapi Allah memasukkan stimulus yang lain ke dalam otak menafsirkan dia sedang berada di taman yang sangat indah. Allah punya kuasa untuk mencegah dari rasa takut menjelang kematian yang sangat menyiksa. Nah, ini bagi seorang dai, harapan-harapan ini yang kita tumbuhkan sehingga hari-hari menjadi sangat indah dan kebahagiaan itu ada di hati kita, dan surga itu kita bawa kemanapun kita pergi. Dan inilah cara pandang seorang dai dalam merespon segala sesuatu. Baik, ketika ini mengalami ngidul, ini bukan hanya masalah dakwah. Maaf ini karena tidak disiapkan, karena nggak ada pointer sehingga ngomongnya ngaco-ngaco gitu ya. Jadi makasih banyak sudah diberi kesempatan untuk berbicara, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada Padi, makasih banyak ini. Padi belum ngomongnya, saya baru buka, yang baru Padi sendiri bicara itu pun sudah memberikan pesan yang luar biasa kepada saya. Dan ini pelajaran sangat berharga, melampaui 1000 kata-kata yang keluar. Terima kasih banyak Padi sudah menginspirasi pagi ini. Semoga tidak apa-apa. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan sekian. Ini kayak lagi ceramah aja. Sudah, saya kembali Pak Yuri, mungkin kalau yang tadi disampaikan itu kan dakwah secara menampilkan ini ya, menampilkan bahwa ya kita ini menjadi seorang muslim yang baik lah gitu ya. Yang tadi disampaikan ya, misalkan seorang montir kan, profesi montir, dia melaksanakan tugasnya secara profesional gitu kan. Ya kalau dikaitkan dengan topik kita hari ini gitu ya, bagaimana kita berdakwah di era industri 4.0 gitu, gimana kira-kira isunya? Oh ya, baik. Nah ini bagus, ini kita masuk ke masalah tools, masalah alat. Setelah kita sudah selesai di masalah motif, kita sudah selesai di masalah semangat gitu ya, itu kita masuk ke masalah alat. Bagaimana caranya kita memanfaatkan alat ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dakwah itu mesti up to date gitu ya. Jangan dakwah di zaman onta, di zaman Rasul dulu, kita terapkan alat-alatnya di zaman sekarang. Ittiba'ur Rasul dalam dakwah. Apa itu ittiba'ur Rasul? Mengikuti sunnah Rasul, cara-cara Rasul dalam dakwah. Itu bukan berarti toolsnya pun kita copy paste ke zaman sekarang. Toolsnya itu menyesuaikan dengan zaman. Yang kita ittiba itu adalah semangatnya yang kita ittiba, motifnya yang kita mengikuti sunnah Rasul. Adapun metodenya, tekniknya itu sangat disesuaikan dengan situasi, kondisi waki. Waki itu ada kekinian dan kedisinian kita. Kita di Indonesia, kita di Lampung, kebetulan kita di Lampung ya, yang dengar ini adanya di Papua sana ya, mungkin ada situasi dakwah di Papua. Itu bukan bermakna Rasul berdakwah caranya begini, dia pakai begini, lalu kita copy paste. Tidak. Kalau soal cara, soal alat yang dipakai, itu menyesuaikan dengan kondisi zaman. Tapi ittiba itu ada pada prinsip-prinsip pokok itu yang kita
hibah. Dulu Rasul waktu mau ceramah nggak pakai mic, sekarang kita pakai mic. Itu bukan berarti bid'ah, itu adalah menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Justru Allah perintahkan kita untuk Ini saya pakai mic ini, mikrofon. Gimana? Saya pakai mikrofon ini. Oh iya betul, itu kan bagian daripada. Nah, kita kembali ke yang contoh tadi yang Pak Dwi tanya tadi, montir misalnya ingin berdakwah lewat profesi dia. Ya kalau sudah 4.0 montir sekarang belum tentu. Kalau hanya orang datang ke dia, total market ada 100%. Orang yang warawiri datang ke dia itu katakanlah 50%. Saya nggak tahu, ini belum ada riset, saya tidak baca riset. 50%-nya lagi konsumen yang suka didatangi. Nah, kenapa dia tidak mengambil semua pasar sebesar-besarnya? Dia layani yang datang dan dia juga melayani yang manggil. Yang manggil pun kalau orang sudah punya nomor telepon dia, orang telepon. Sekarang dipikir, gimana orang yang nggak punya nomor telepon bisa hubungi dia? Gimana orang yang bepergian dari Jakarta ke Palembang lewat Lampung, sampai di Lampung mogok, ada kerusakan, lihat kiri kanan orang tersebut, dia tidak hafal daerah Lampung. Gimana caranya dia buka Google Map, dia tanya ke Google, itu mana ada bengkel terdekat di sini, Google bisa jawab. Jadi dia mesti mendaftarkan bengkel dia di Google. Ya, bahkan mungkin ada layanan yang datang itu layanan datang. Ketika dia punya anak home dua, service. Servis ya begitu. Jadi servisnya bisa langsung mendatangi konsumen. Ya itu jadi semua ceruk market, semua perilaku customer itu dia pelajari, dan apapun yang customer mau dia sediakan. Ibarat dalam dakwah, apapun dimanapun objek dakwah ini menolehkan wajahnya, dia akan menemukan wajah dakwah kita dalam berbagai bentuk. Orang ini suka bola, ada dakwahnya yang ngurusin masalah sepak bola. Orang ini suka teater, ada dakwah kita lewat teater. Ya kalau bahasa gaulnya gini Pak Yuri, ada kelompok rebahan gitu kan. Oh iya. Jadi kelompok rebahan. Jadi harus ada tools untuk yang suka rebahan juga gitu ya. Cuma zaman sekarang ini zaman rebahan, karena orang kan semua lewat layar ponsel. Kita bisa bayangkan ada organisasi dakwah kita yang tidak bisa diakses lewat handphone. Itu ditinggalin sama anak-anak zaman now itu. Capek-capek kita pakai gaya lama. Betul dia sukses di zaman dulu, tapi gak sukses di zaman sekarang. Karena sekarang ini semuanya selesai lewat handphone. Harus bisa diakses. Ada websitenya. Website juga tidak nyaman. Orang sukanya itu video pendek. Jadi luar biasa ini. Bagaimana caranya? Orang mau panggil ustadz aja di masjid, itu mau cari-cari susah. Zaman sekarang tuh harus selesai di handphone. Dia cari penceramah di daerah Raja Basah misalnya, harus ketemu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat orang bisa menghubungi kita lewat ujung jarinya? Bukan kita, harusnya saya atau siapa ya. Artinya dia bisa mendapatkan akses dakwah atau akses pelayanan. Ya, pelayanan motor rusak, mobil rusak, apa rusak, segala macam, pelayanan pendidikan anak rusak, itu lewat ujung jari. Nah, dakwah juga bisa masuk lewat itu. Dan ingat, dakwah kan bukan hanya semata kita ceramain orang, tapi melayani dan menyelesaikan urusan orang, itu bagian dari dakwah. Layani dulu sebelum dakwahi. Kalau orang sudah nyaman, maka kalimat-kalimat kebaikan ya, itu akan cenderung dia akan ikuti. Layani dulu sebelum dakwahi. Jangan ujung-ujung langsung mau ceramain orang, siapa juga yang terima, siapa lu gitu. Tapi kalau kita sudah melayani, memberikan, orang akan respect. Kalau orang respect, maka nilai-nilai itu akan seperti tentang Allah, tentang keesaan Allah, dia itu sudah mendapatkan akseptabilitas, penerimaan publik, karena dia dianggap sebagai orang yang jujur. Al-Amin. Al-Amin itu mendahului Rasul kenabian ya. Al-Aminnya dia, sifat yang dipercaya, mendapatkan penerimaan dari publik itu mendahului kenabian, mendahului bi'tsah, diangkatnya Rasul. Dia sudah punya modal, yaitu kepercayaan. Nah, ini bagian daripada dakwah. Jadi kalau seorang dai tidak dipercaya, perilakunya negatif segala macam, tiba-tiba dia mau ceramahin masalah Islam, siapa lu, orang masih melihat orang masih masalah. Nah, jadi
kalau bisa memang kita juga harus memperbaiki perilaku dan seterusnya, sehingga kita tidak ada alasan penolakan terhadap diri kita. Nanti setelah itu kalau kita mau berdakwah dan seterusnya dengan profesional kita itu lebih mudah. Nah, karena sekali lagi, jadikanlah orang mengenal Allah dan Rasulnya ini lewat pintu kita. Wow, kita berbondong-bondong merebut. Kayak tadi Pak Dwi sudah sampaikan beberapa ayat. Surga balasannya, bro. Surga balasannya. Wow, terobsesi kita. Keputusan untuk masuk surga itu keputusan yang sangat besar. Tidak ada keputusan yang paling hebat saat ini kecuali keputusan untuk menjadi penghuni surga. Dan kita akan bayar semua harga tiket yang mahal, kita akan bayar. Kita akan kerahkan seluruh potensi kita untuk bisa menjadi penghuni surga, berjumpa dengan Rasulullah yang sangat kita rindukan. Seperti apa sih wajahnya itu, seperti apa sih suaranya, kita bisa berjumpa dan bisa bercakap-cakap dengannya. Dan di atas itu semuanya ada satu kenikmatan yang membuat para penghuni surga itu akan melupakan semua kenikmatan surga yang hebat itu. Kenal terlalu terpesona dengan kenikmatan yang paling dahsyat ini, yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunjukkan wajah aslinya pada para penduduk surga. Nah, ini kalau motivasi ini kita akan semangat berdakwah ya. Kalau mau berdakwah, hubungi nomor ini. Kalau mau ikut bantu-bantu, biar cuma sekedar pasang spanduk, biar cuma sekedar apalah, ibaratnya nganter teh ke ustadznya, apa-apa yang nganter teh itu tatoan misalnya gondrong karena dia belum bisa melepaskan kegondrongannya, belum bisa melepas tatonya, apa-apa sini itu lebih sukses daripada yang ngantar minuman untuk ustadznya. Wah, udah jenggotan, wah itu mah ya bagus juga sih. Tapi kalau kita bisa ngajak orang-orang yang belum preman di sana, nah itu luar biasa, berduka gitu, menangis rasa para malaikat. Wah, ini orang bisa ngajak orang-orang yang ibaratnya sudah sama neraka itu udah akrab banget, tiba-tiba diajak masuk pada kebaikan dengan cara-cara yang penuh penghormatan yang buat mereka juga senang gitu ya. Ini pekerjaannya, wah ini dahsyat juga kayak gini nih. Hanya orang yang punya motivasi surga yang bisa semangat. Kalau enggak, ini nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya, yang ada mah kita keluarin gitu ya. Tapi karena orang mengharapkan balasan-balasan yang dahsyat nanti, maka dia akan bersemangat. Ya itu mungkin. Jadi intinya menggunakan semua sarana yang inilah yang ada gitu ya Pak Yuri. Dengan sesuai dengan konteks ya. Karena kalau di kampung banget pedalaman ya tentulah mereka nggak pakai internet. Kalau di kampung ya harus makan fisik. Nah, tapi makanya sesuai konteks zaman dan konteks tempat, namanya wakil atau kekinian dan kedisiplinan kita. Siapa tuh cocok di Jakarta tapi nggak cocok di kampung. Nah, seterusnya. Ya, baik, karena ini sudah jam 7:12 ya, saya kira kita akan segera mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Di dalam berdakwah ini ibaratnya kita ini sedang bekerja ya. Kalau kita bekerja, misalkan kita bekerja di suatu perusahaan atau di seseorang yang menjadi bos misalkan, saya kira tentu saja kita akan mencari perusahaan yang paling besar, yang paling bonafit ya, yang akan memberikan gaji terbesar juga buat kita. Nah, dengan demikian maka kita mencari profesi yang gajinya paling besar ya. Nah, pekerjaan yang paling besar gajinya, maka itu adalah pekerjaan menjadi seseorang yang berdakwah di jalan Allah ya, berdakwah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu banyaknya kenikmatan yang akan didapatkan ketika kita berdakwah ya, dan kemudian kita menyadarinya, maka orang akan berbondong-bondong, akan saling berebut untuk
bisa berpartisipasi secara maksimal di dalam dakwah ini. Ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Yuri, ya, dakwah di zaman now ya tentu saja harus menggunakan segala tools, menggunakan segala sarana yang ada yang dapat digunakan sehingga seluruh umat manusia ya khususnya umat muslim dan juga buat sahabat-sahabat kita ya yang masih menganut agama yang lain ya dapat mengakses Islam ya baik secara personal melihat pesona kita sebagai seorang muslim dan juga dapat ya membaca atau mendengarkan atau menyimak Islam itu seperti apa dari media-media yang dapat digunakan pada masa sekarang ini ya. Ada media yang sifatnya tulisan ya, kita bisa berdakwah menggunakan blog ya. Hanya kalau orang Indonesia katanya, kalau orang Amerika mereka sukanya membaca ya, kalau orang Indonesia tidak suka membaca, sehingga ya mungkin bisa menggunakan sarana misalkan YouTube ya. Nah kemudian yang sarana yang dapat digarap juga adalah menggunakan media media yang sifatnya audio ya, yang mungkin ini belum banyak yang menggarap, yaitu media podcast. Demikian perbincangan kita pada pagi hari ini ya, minimal bisa memberikan inspirasi dan ya syukur-syukur bisa menjadi contoh atau menjadi model bagaimana kita berdakwah di era 4.0. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas segala kekurangan, dan kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri sampai di sini, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang mendatang.